Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tuhan Yesus Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Guys, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dibimbing oleh KM. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan pada pagi hari ini pembelajaran PAI ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Oke, baiklah. Bapak di sini akan mengabsen dulu. Absen kehadiran siswa kelas 5 yang disebut namanya. Silakan bila hadir atau hadir. Baiklah, yang pertama Diandra Video, Hadir. Muhammad Rafael, Hadir. Kansa Carista, Hadir. Aulia, Hadir. Akila, Hadir. Fatna, Hadir. Harun, Hadir. Kaila Felicia, Hadir. Daru, Afisa. Hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Pak Abdul mau bertanya dulu sama kalian. Siapakah di sini, adakah di sekolah ini siswa yang tidak mempunyai ayah dan ibunya? Ada apa tidak? Ada, atau yang disebut dengan anak yatim. Betul. Adakah di sini anak yatim? Ada ya, di sekolah kita ada. Oke, betul. Kemudian, bagaimana perasaan kalian melihat anak yatim tersebut? Sedih, simpati. Oke, betul. Ada lagi? Kemudian, bagaimana caranya kalian membantu anak yatim tersebut? Ayo, bagaimana cara untuk membantu anak yatim tersebut? Menolongnya ketika kesusahan. Ada lagi? Memberi makan. Oke, ada lagi? Memberi pakaiannya. Oke, betul ya. Itu semua adalah salah satu cara kita, betul ya. Cara kita untuk menyayangi anak yatim piatu. Oke. Di sini tentunya yang kita akan pelajari yaitu bagaimana cara menyayangi anak yatim yang termasuk di dalam kandungan surat Al-Maun. Kemarin kita telah mempelajari bagaimana cara membaca dan menghafal surat Al-Maun, dan sekarang kita memahami kandungan surat Al-Maun yaitu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana cara kita menyayangi anak yatim piatu. Itu salah satu kandungan atau amalan yang harus kita lakukan di dalam surat Al-Maun tersebut. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, untuk memberikan semangat dulu bagi kalian agar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Oke? Siap? Are you ready? Ready.
Tepuk semangat. Semangat. Oke, tetap semangat ya. Sampai pembelajaran kita pada bagian ini selesai. Oke. Baiklah, pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita bagaimana siswa agar mengkonsepkan kandungan surat Al-Maun. Yang kedua adalah siswa mampu menelaah cara menyayangi anak yatim piatu. Nah, sekarang kita akan membahas isi kandungan di dalam surat Al-Maun. Ya, isi kandungannya di sini kita harus mengetahui bagaimana bahwa surat Al-Maun tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama Islam. Bagaimana sih orang yang mendustakan agama Islam? Yaitu orang sebagai Islam, orang yang mengaku orang Islam, tetapi meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam. Salah satunya di dalam surat Al-Maun dijelaskan bahwasanya tanda orang yang mendustakan agama adalah orang yang suka mengkritik anak yatim. Oke, baiklah. Sekarang silakan kalian bagi kelompok. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Silakan. Laki-laki kelompok 1 di sini. Ketuanya ini Anda. Kelompok 2 ini ketuanya Kansa. Bertiga ya. Nanti kelompok 3 ini Fatan dan Harun. Nanti kelompok 4 Garu. Kemudian Kayla sama Kila. Silakan bikin kelompok masing-masing. Yuk. Beda kelompoknya. Bikin dari kelompok bedanya. Oke. Lalu akan membagikan LKPD dulu. Ini membuat kerja peserta didik. Nanti kalian silakan baca terlebih dahulu panduannya untuk proses pembelajaran pada hari ini. Oke ya. Bapak sudah membagikan LKPD tadi. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Di situ setiap lembarnya ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, salah satunya nanti di dalam LKPD tersebut kalian akan membuat project. Projectnya adalah membuat mind mapping. Nanti Bapak akan membagikan 1 lembar karton untuk kalian bikin mind mappingnya. Oke. Jadi Bapak akan membagikan kartonnya untuk kalian membuat mind mapping. Oke, tadi sudah dibagikan LKPD sama kartonnya. Oke ya, langkah yang pertama, silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu. Lalu akan menyampaikan sebuah pertanyaan yang nantinya silakan kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Agus sampaikan. Nanti pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan nanti Pak Agus akan menampilkan sebuah YouTube untuk kalian literasikan. Nanti juga ada materi ajar di buku paket kalian, silakan boleh dipelajari, dibaca-baca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim? Yang kedua, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Dan yang ketiga, apa manfaatnya menyayangi anak yatim? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti akan kalian buat project membuat mind mapping di kertas karton yang Pak Abu tadi sudah bagikan. Oke ya, baiklah, untuk menambah
di sini akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang aku sayang dengan anak yatim. Silakan diperhatikan ke depan semuanya ya. Ini bagaimana cara menyayangi anak yatim piatu. Nah, ini sebenarnya Syifa dan Syabil ya, sedang bermain di lapangan. Kemudian Syifa sama Syabil ini melihat temannya, melihat salah seorang anak yang pakaiannya sederhana, biasa saja, dan melihat mereka lagi bermain. Oke. Anak tersebut sedang merenung, melihat teman-temannya lagi bermain, tapi dia malah merasa sedih. Ya. Kemudian lihat Syifa sama Syabil mendekati dan menemui anak yang tadi yang pakainya sederhana dan biasa saja. Dan ternyata ini adalah anak yang tidak mempunyai orang tua, ayah dan ibunya, atau alias anak yatim piatu. Oke, nah ini Syabil dan Syifa bersama ibunya mengajak anak yatim tersebut untuk bermain. Ibunya mau memberikan pakaian, mau memberikan makanan dan lain sebagainya. Itulah salah satu tanda Syifa dan Syabil dan ibunya menyayangi anak yatim. Baiklah, itu ya. Tadi videonya sudah disimak oleh kalian. Sekarang tugas kalian, silakan kalian membuat project mind mapping, membuat peta konsep di dalam kata yang sudah Pak bagikan tadi. Dengan kalian menonton video tadi, kemudian silakan kalian baca buku paketnya untuk membuat peta konsep yang akan kalian tulis di dalam karton yang sudah Pak bagikan. Oke ya, silakan kelompok bekerja sama untuk untuk membuat mind mapping tersebut. Pak kasih waktu sebanyak 25 menit dari sekarang. Oke, silakan kalian langkah pertama, silakan bikin desainnya dulu, ya. Bikin desainnya dulu untuk membuat peta konsep yang akan kalian tulis di kertas karton yang tadi Pak sampaikan. Silakan desainnya dulu, ya. Boleh pakai pensil dulu. Kalau pakai pensil baru pakai pulpen. Silakan. Ya. Di sini Pak akan menyampaikan susunan pembuatannya, jadwalnya. Silakan kalian 5 menit untuk membuat desainnya dulu. Kemudian setelah membuat desain, silakan kalian buat mind mappingnya sesuai dengan yang tadi kalian pahami, ya. 10 menit kalian membuatnya, kemudian 10 menit berikutnya kalian merapihkan mind mapping tersebut supaya lebih rapi, ya.
Itu langkah-langkahnya supaya nanti ketika sudah selesai, nanti kalian akan mempresentasikan satu kelompok. Kelompok 1 udah selesai atau belum? Dikit lagi. Kelompok 2? Dikit lagi. Kelompok 3? Dikit lagi. Kelompok 4? Gimana? Sudah selesai? Oke, bagus. Silakan, masih ada waktu 5 menit lagi untuk membuat peta konsep di karton. Masing-masing bekerja sama ya untuk membuat. Oke, anak-anak udah selesai semua ya? Waktu sudah habis? Oke, waktu sudah habis. Silakan masing-masing kelompok tunjukkan hasil proyek kalian ke Pak Abdul. Angkat semuanya hasilnya. Oke, terus. Oke, bagus. Kelompok 1 udah bagus. Kelompok 2 oke. Kelompok 3 oke. Kelompok 4 oke. Baik, terima kasih. Bawa lagi. Oke, di sini sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok hasil dari pembuatan proyek mind mapping atau peta konsep tentang cara menyayangi anak yatim. Siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pembuatan proyek mind mapping. Di sini. Yang lain silakan diperhatikan untuk hasil karya teman kalian pembuatan proyek mind mapping tentang cara menyayangi anak. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek mind mapping atau peta konsep tentang menyayangi anak yatim. Cara menyayangi anak yatim ada 4. Memberi pakaian dan sebagian mata, menyekolahkannya, merencanakan, membayar, menyayangi dan mencintainya. Oke, silakan tampilkan, tunjukkan ke teman-teman kalian mind mappingnya. Oke, Bapak mau lihat ya? Oke, ini adalah hasil karya dari kelompok 4. Gimana menurut kalian pendapatnya? Kelompok 1, pendapatnya gimana? Ini hasil karya pembuatan proyek mind mapping. Bagus atau tidak? Bagus. Oke, kelompok 2, gimana pendapatnya proyek mind mappingnya? Bagus. Kelompok 3? Oke, bagus ya. Oke, di sini Pak Abdul akan menilai hasil pembuatan proyek mind mapping tentang cara menyayangi anak yatim. Betul, ada 4 di sini sesuai dengan video yang sudah tadi ditampilkan ya. Ada 4 cara menyayangi anak yatim. Yang pertama adalah memberikan pakaian, kemudian menyekolahkannya, memberikan pendidikan, kemudian yang keempat apa ini? Memberikan makanan. Kemudian yang keempat, menyayangi dan mencintai anak yatim. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 4. Pak Abdul nilai 95. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikannya. Tadi kelompok 4 sudah bagus untuk mempresentasikan pembuatan proyek tentang cara menyayangi anak yatim. Bapak di sini akan mengambil hasil karya proyek kalian dan akan menilai hasil karya kalian masing-masing kelompok. Oke, kelompok 1, Pak Abdul ya. Oke, ini hasil karya kelompok 1. Lihat ke depan. Ini hasil karya kelompok 1. Pak Abdul kasih nilai 80. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, bagus. Lihat kelompok 2 hasil proyeknya. Oke. Ini proyek kelompok 2 bagus juga. Ya, kalau kasih nilai 85. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok ketiga, lihat hasil karyanya. Oke,
Ini hasil kerja kelompok 3. Paul kasih nilai 88. Oke, tepuk tangan. Bagus ya. Tadi kelompok 4 sudah bagus. Oke. Jadi Pak Abdul nilai dari semua proyek yang kalian buat, yang Pak Abdul kira yang mau nilai paling bagus. Tapi semuanya sudah bagus ya. Sudah betul untuk membuat peta konsepnya, cara menyayangi anak yatim. Tapi kalau nilai yang paling bagus di sini dari kelompok, dari 4 kelompok ini, yang paling bagus adalah kelompok 4. Tepuk dong. Ini hasil karya yang Pak Abdul nilai paling bagus. Ya, sudah bagus dan sudah rapi. Oke, baiklah. Terima kasih. Oke ya, itu penilaian dari Pak Abdul hasil pembuatan proyek tentang peta konsep cara menyayangi anak yatim. Oke, di sini pembuatan evaluasinya untuk kelompok 1 sudah bagus dan sudah betul bagaimana peta konsep cara menyayangi anak yatim. Kelompok 2 juga sudah bagus, kelompok 3 juga sudah bagus, kelompok 4 juga sudah bagus. Ya, itu adalah pembelajaran pada hari ini. Baiklah, gimana untuk pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Apakah ada materi yang sulit dipahami? Tidak. Bagaimana proses diskusinya? Mudah apa tidak? Ada yang sulit? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berarti alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini sudah bagus dan sudah dipahami semuanya. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Silakan. Oke, Daru silakan dari kelompok 4. Yang kencang kesimpulannya. Pertama, Memberikan pakaian dan pakaian makan. terus, Menyekolahkannya, memberikan makanan yang layak. ya. Dan memberikannya. Oke, betul ya. Kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh Daru betul semuanya. Intinya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, lihat ke depan. Pertama adalah kita harus memberikan pakaian yang layak tentunya ya. Karena biasanya anak yatim itu belum kecukupan perihal pakaiannya karena ditinggal oleh ayah dan ibunya. Yang kedua adalah memberikan pendidikan yang setara dengan teman-temannya. Kalau anak tersebut belum sekolah, ya berarti kita bantu orang tua, bilang ke orang tua, Mas, bisa nggak nih teman saya yang nggak punya ayah dan nggak punya ibu disekolahkan, ya? Karena sekolah sekarang gratis semuanya. Yang ketiga adalah memberikan makanan yang bergizi. Kita saling berbagi kepada anak-anak yatim. Yang terakhir, menyayangi dan mencintainya. Jangan sampai kita saling membuli, saling mengejek kepada anak-anak yatim. Paham belum? Terima kasih dan kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan kalian dipimpin.